hari Minggu? Tahu, kau pasti di rumah tahu. Kamu nak video menyisir sabu. Oke? Berdoa buka, karena itu mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mempertemukan kami anak-anak untuk bisa bersekolah minggu walaupun di rumah. Karena itu Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan baik. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bersemangat lagi ya adik-adik. Oke, kali ini kita akan menyanyi satu lagu gerakan. Dulu, berdiri lek. Nah, oke, berdiri lek. Oke, kita akan menyanyi satu lagu gerakan, yaitu Bila Ku Senang. Dengan tangan gerakan
Silakan adik-adik untuk duduk kembali. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Dibawakan oleh Kanita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi pedoman kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kanita. Kepada Kanita kami persilakan. Oke, shalom adik-adik. Ketemu lagi kita dalam sekolah minggu kita minggu ini. Sebelumnya makasih Kak Anggas dan Kak Endang kesempatan yang diberikan. Hari ini Kanita yang akan bercerita. Ceritanya masih sama, masih menyambung dengan cerita kita minggu lalu, yaitu tentang Musa. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membaca terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan kita untuk minggu ini yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membacakan untuk kita di bawah perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu haruslah jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang dengan api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan
menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan tema untuk perenungan firman Tuhan kita, untuk cerita kita minggu ini adalah Paskah mula-mula. Nah, seperti yang adik-adik tahu bahwa bangsa Indonesia juga lama ada dalam penjajahan. Kalau orang dijajah, kalau bangsa dijajah, itu artinya mereka harus bekerja secara terus-menerus, tidak boleh berhenti, dan mematuhi perintah dari orang-orang yang menjajah kita. Nah, hari ini kita bukan akan membahas lebih lanjut tentang penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia, tapi kita akan membahas tentang penjajahan yang dialami oleh bangsa Israel dan kemerdekaan dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, adik-adik, tadi di awal kan kita bilang bahwa hari ini kita akan bahas lagi tentang Musa. Seperti yang sudah Kak Ina sampaikan minggu lalu, minggu ini kita masih membahas tentang Musa, dan minggu ini kita akan membahas bagaimana Musa bersama-sama dengan Harun membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, Musa dan Harun pergi menghadap Raja Firaun untuk meminta agar Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang selama ini dialami oleh bangsa Israel. Nah, Firaun menolak permintaan Musa dan Harun. Firaun berkeras hati untuk tetap memperbudak bangsa Israel di Mesir. Nah, adik-adik, ketika jawaban Firaun seperti itu, Allah tidak membiarkan itu terjadi kepada bangsa Israel lebih lama lagi. Ketika hal seperti itu yang terus Firaun lakukan kepada bangsa Israel, Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9, Firaun tetap mengeraskan hati untuk membebaskan bangsa Israel. Sampai pada tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 yaitu kematian anak-anak sulung dan juga binatang-binatang sulung yang ada di Mesir waktu itu. Ketika Allah akan memberikan tulah yang ke-10 ini, adik-adik, ada perintah dari Allah dan ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel pada waktu itu, yaitu ketika tulah yang ke-10 ini akan diberikan, bangsa Israel harus menyembelih kambing maupun domba, dan hasil sembelihan itu harus mereka makan sampai habis. Dan yang kedua, dari sembelihan darah dari korban sembelihan itu harus dipasang atau ditempel atau dilap di palang pintu rumah bangsa Israel, bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa hal itu harus mereka lakukan? Bangsa Israel harus melakukan itu sebagai tanda supaya ketika tulah itu terjadi, bangsa Israel tidak menjadi korban dari tulah yang Allah berikan kepada bangsa Mesir. Nah, adik-adik, hari yang ditunggu-tunggu, malam yang ditunggu-tunggu itu tiba. Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir, dan semua rumah-rumah yang di depan pintunya, yang di depan palang pintunya sudah ada darah, itu dilewati oleh Allah. Dan yang terjadi adalah yang meninggal pada saat itu hanya anak-anak sulung dari bangsa Israel dan juga binatang-binatang sulung dari bangsa Mesir itu sendiri. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bahwa ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu, pasti ada aturan, pasti ada hal-hal yang harus kita patuhi. Dan dari semua itu,
dari semua aturan-aturan yang diberikan, dari semua hal-hal yang diberikan kesempatan untuk kita lewati lewat setiap aturan-aturan itu, kita harus belajar untuk mematuhi itu semua. Mematuhi dalam artian bahwa bukan hanya kita mendengar apa yang disampaikan, tapi kita belajar untuk melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Karena sama seperti bangsa Israel ketika Allah memberikan tulah itu dan bangsa Israel menaati untuk memakan makanan yang disembelih, domba kambing yang disembelih sampai habis pada malam itu, dan juga ketika mereka menempatkan darah dari korban sembelihan itu di depan pintu, Allah melewati rumah-rumah mereka. Itulah makna Paskah mula-mula bagi bangsa Israel, di mana Allah melewati mereka dan menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa-bangsa Mesir. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa ketika Allah memberikan kita aturan, ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk menjalankan semua itu, kita harus belajar untuk dengan sukacita, dengan senang hati, patuh pada semua aturan-aturan itu. Dan Allah pada saat ini memberikan kita aturan bukan langsung Dia kasih kita, tapi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bukan berarti karena kita mendengarkan firman Tuhan, jadi apa yang dikatakan orang-orang sekitar kita lalu kita melanggar itu, maka sama saja. Kita sekarang ini harus belajar untuk mendengar perintah Allah, mendengar perintah Tuhan lewat setiap kesempatan, lewat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membimbing kita, yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah lebih dalam. Itu sedikit cerita dari Kanita. Amin. Terima kasih untuk Kanita yang sudah membangun firman Tuhan, dan buat adik-adik yang di rumah, untuk itu firman, akhirnya adik-adik di rumah lakukan dengan baik itu firman. Jangan cuma dengar, saya lakukan dengan baik. Oke. Sebelum kita doa syafaat, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Selidiki Aku. Oke, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Kanita. Kepada Kak Kanita, kami persilakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang bisa diberikan bagi kami. Kami semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Maranatha masih boleh bertemu dan bersukacita bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau terus memberkati kami Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melakukan semuanya ini yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita kami hari ini. Kami boleh belajar untuk memenuhi semua aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan
Yesus kami mau berdoa untuk semua kami, semua anak-anak, semua keluarga kami Tuhan. Berikan kami hikmat akan budi kesehatan Tuhan. Biarlah dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami boleh terus ada dan terus bisa menjalankan semua aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, menyertai kami Tuhan Yesus. Biarlah pada minggu depan kami akan kembali bertemu dan bersama-sama bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Bersama-sama dengan Kota hari sekolah minggu online. Kota akan berjumpa lain